Ya, baik Ustaz. Kita ke informasi selanjutnya. Dugaan korupsi pengadaan masker senilai 2,9 miliar rupiah. Penyidik Kejaksaan Negeri Karangasem geledah kantor BPK-ADA Karangasem, Bali. Penyidik mencari bukti-bukti awal dokumen yang berkaitan dengan pengadaan masker di masa pandemi sejak 2020. Selama 4 jam, tim penyidik menggeledah kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Karangasem, Bali. Para penyidik mencari bukti-bukti awal dokumen yang berkaitan dengan pengadaan masker di masa pandemi tahun 2020 di Dinas Sosial setempat. Penyidik membidik BPKAD lantaran merupakan pusat dokumen proses keuangan termasuk penganggaran kegiatan pengadaan masker COVID-19. Dugaan penyimpangan pengadaan masker Dinas Sosial diperkirakan mencapai 2,9 miliar rupiah. Nauzubillah, dalam keadaan pandemi yang serba sulit ini masih saja ada beberapa orang yang memanfaatkan keadaan demi kepentingan pribadi. Padahal masyarakat dalam keadaan sulit dan amat membutuhkan bantuan dari pemerintah baik secara ekonomi maupun kesehatan gitu ya. Nah, Ustaz, ini kemudian yang saya ingin tahu nih, Ustaz melihat berita tadi gimana dan sebenarnya seperti apa sih Ustaz Islam memandang perilaku yang korupsi? Ya tentu ya, kalau kita lihat ini kan amanah ya. Dia tuh artinya berkhianat terhadap amanah yang diberikan atau dititipkan kepadanya, gitu. Apalagi ini kan bantuan COVID ya, bantuan untuk masker dan lain-lain. Udah dana bantuan, dikorupsi lagi, naudzubillah min dzalik. Makanya wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang lah. Jadi dalam Islam itu segala sesuatu yang dilakukan tidak pada haknya, gitu ya, atau terjadi kezaliman, itu akan mendatangkan azab tentu. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun yang namanya kebaikan yang dilakukan akan kembali padanya, kejahatan yang dilakukan akan kembali kepadanya. Jadi dia pikir dengan korupsi dia bisa mendapatkan uang yang banyak, padahal itu hanyalah azab yang ditimpakan nanti kepada dirinya. Ya, hartanya bisa jadi istidraj ya, harta yang tidak akan membawa keberkahan, harta yang akan membawa dia dalam kegelisahan, harta yang kemudian akan membawa kepada sesuatu yang buruk-buruk, kemudaratan, dan dia ini tidak memahami itu. Kalau dia paham, dia akan menjauhinya, apalagi nanti di yaumil akhir dia akan mendapatkan siksa terhadapnya. Nauzubillah min dzalik. Ustaz, ini kan mungkin masyarakat nggak tahu kalau memang dananya ini ada yang diselewengkan, dikorup oleh pihak terkait. Nah, jika masyarakat banyak yang tahu, tentunya banyak yang sakit hati dan banyak yang merasa terzolimi. Nah, jika mereka mendoakan atau kayak gimana untuk pihak terkait itu gimana nih Ustaz? Apakah dosa si pelaku yang zolim terhadap banyak orang ini semakin bertambah atau gimana Ustaz? Ya, nanti kan di yaumil akhir itu ya, nanti dibuka pengadilan oleh Allah. Dan kemudian ketika dibuka pengadilan ditanya oleh Allah, siapa yang pernah ditolimi oleh orang tersebut? Nanti orang-orang itu akan berkata satu persatu maju. Nanti satu persatu itu akan, apa yang kau minta? Kata orang ini, saya mau minta amalan sholatnya ambillah, saya mau minta amalan zakatnya ambillah, saya mau minta amalan puasanya ambillah, sampai amal kebaikannya habis semuanya. Kalau sudah habis semuanya, masih ada orang yang ditolimi, kata orang tersebut, ya Allah, nggak ada lagi kebaikan dalam diri orang ini, apa yang bisa saya ambil? Kata Allah apa? Timpakan keburukanmu pada orang tersebut. Auzubillah min dzalik kan. Jadi orang yang zalim, selain kebaikannya habis semua diambil, tetapi juga keburukan orang-orang nanti di yaumil akhir akan ditimpakan kepada dirinya. Nah, itulah hukuman setimpal di pengadilan Allah. Ayla sallallahu bihkamil hakimin. Allah hakim yang seadil-adilnya. Begitu. Mengerikan sekali. Iya, serem banget ya Ustaz. Saya dengernya mengerikan sekali di hari akhir nanti semua dosa-dosa kita bisa keambil jika kita membuat zolim terhadap banyak orang gitu ya Ustaz ya.